God creates and approaches each one of us in a unique and different way. Knowing the story of each sister's calling will help us to realize, appreciate, and further to strengthen our faith and belief that we are all called by God as a family to share our charism and missions. Nama saya Suster Teresia Tina Samosir, asal dari Sumatera Utara, Indonesia. Sekarang saya bertugas di Yogyakarta, Indonesia. Momen pertama sekali saya dipanggil itu tepatnya pada usia 3 tahun. Waktu itu ada momen pembaptisan saya dan juga saudari bungsu saya. Nah, setelah acara pembaptisan, ada kesempatan foto bersama. Waktu itu pastor almarhum Pastor Klaes SSCC yang membaptis kami waktu itu berfoto bersama dengan kami, khususnya dengan saya. Dan waktu itu saya digendong gitu ya. Ya namanya yang digendong itu kan ya anak kecil bahagia sekali. Dan momen foto itu diabadikan oleh keluarga dan itu yang selalu ditunjukkan kepada saya. Mulai saat itu panggilan itu semakin bertumbuh bahwa saya ingin sama seperti dia. Ya tentunya mau jadi seorang romo gitu ya. Padahal kalau wanita itu nggak bisa jadi romo gitu. Dan akhirnya ya inilah aku jadi seorang suster. Misi yang saya lakukan sekarang ini, saya mengajar di SMP Eksperimental Mangunan, Yogyakarta. Ya sebenarnya tepatnya bukan saja sebagai seorang pendidik, tetapi saya juga sekaligus menjadi seorang siswa yang belajar terus-menerus. Ya tentu saja saya bahagia menjadi seorang suster Claretian. Tentunya kebahagiaan itu tidak bisa dicari lalu ditemukan gitu ya. Konsepnya bukan seperti itu. Tetapi kebahagiaan itu menjadi spirit untuk saya dalam menjalani panggilan saya. Bagi saya yang membuat paling bahagia atau momen yang paling bahagia dalam panggilan saya ini adalah bahwa panggilan ini menjadi rumah bagi saya. Rumah di mana saya jatuh, bangkit, sedih, susah, gembira, semuanya berada di sana. Namun dengan berbagai momen-momen yang saya alami, saya merasa bahagia dan juga saya menemukan diri saya yang sebenarnya di dalam panggilan ini dan menemukan Tuhan yang memanggil saya untuk menjadi pewarta kasih-Nya. Tantangan yang saya alami dalam misi yang sudah dipercayakan kepada saya adalah belajar secara terus-menerus untuk menjadi sahabat bagi anak-anak yang saya dampingi. Tentunya anak-anak SMP ini berada dalam perkembangan masa remaja, khususnya untuk pencarian jati diri mereka. Nah, bagaimana saya menjadi sahabat bagi mereka, khususnya di dunia yang serba klik, lalu langsung ada permasalahan kompleks yang dihadapi oleh anak-anak remaja, tentunya membutuhkan pendampingan yang lebih ekstra. Dan tantangan lainnya adalah bagaimana bisa mendampingi anak-anak untuk menumbuh kembangkan sikap religiusitas di dalam diri anak-anak, agar mereka itu semakin sadar bahwa ada kekuatan tertinggi atau terluhur yang ada di dalam diri mereka masing-masing untuk senantiasa didengarkan dan diwujudkan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, sikap inilah yang sebenarnya harus terus-menerus berproses di dalam setiap pembelajaran di sekolah. Bukan hanya di sekolah, tetapi di rumah dan di masyarakat. Sehingga anak-anak semakin
katam ya, semakin mantap untuk menunjukkan tindakan kasih dengan menghargai dirinya sebagai pribadi, menghargai sesama, menghargai alam semesta, dan menghargai Tuhan sebagai Sang Penciptanya. Menurut saya ada banyak kontribusi yang diberikan para hidup bakti untuk dunia sesuai dengan karisma-karisma pendiri tarekat masing-masing. Tentunya penuh warna ya, dan kekhasan dari setiap tarekat itu tentunya berbeda-beda. Misalnya ada yang khusus bergerak di bidang kesehatan, ada yang bergerak di bidang pendidikan, pendampingan remaja, kaum muda, pendalaman spiritual keluarga, dan juga yang lain-lainnya. Namun perlu diketahui bahwa pelayanan-pelayanan tadi itu juga bisa dilakukan oleh saudara-saudari kita yang tidak dipanggil untuk hidup bakti. Nah, pertanyaannya adalah, lalu apa pembedanya? Pembedanya adalah kita tidak serta-merta untuk melakukan atau melayani dan melayani. Tetapi bagaimana yang paling esensial adalah terkait kedirian kita sendiri. Kedirian kita yang dipanggil dalam hidup bakti. Tentu kedirian dan melakukan pelayanan tidak dikotomi. Harusnya kedua-duanya menjadi utuh ada di dalam diri kita masing-masing, sehingga kita bisa menjadi pancaran kasih Allah bagi sesama. Allah yang mengkonsekrasikan kita, dan itu hadir di dalam diri kita masing-masing. Dengan kata lain, kita diajak untuk menjadi saksi hidup akan Allah yang mengkonsekrasikan kita, akan Allah yang adalah kasih. Apapun panggilan kita dan siapapun kita, saya hanya mengajak bahwa hanya ada Ia di dalam Dia yang mengasihi dan memanggilmu. Maka setialah selalu, berani, bersemangat untuk menjadi jalan kasih Tuhan pada orang-orang yang dijumpai. Demikian dari saya, terima kasih.